The Montauk Project menyimpan sesuatu yang tidak boleh ditelusuri lebih lanjut. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah. Terutama untuk kalian pecinta teori konspirasi, karena teori-teori yang kita bahas di Neror adalah teori-teori yang paling kayak materi malam ini. Neroris, berapa dari kalian familiar sama serial Stranger Things? Coba fans-fansnya Stranger Things boleh banget komen di bawah. Buat yang gak tahu, Stranger Things itu menceritakan tentang segerombolan anak nih yang gak sengaja menemukan seseorang yang berhasil kabur dari eksperimen rahasia negara yang berhubungan sama mind control atau pengendalian pikiran, time travel atau perjalanan lintas waktu, dan pengetahuan pemerintah atas makhluk-makhluk mengerikan yang bukan dari bumi tapi berpotensi bersinggungan sama kehidupan kita di bumi. Nah, di serial Stranger Things ada karakter namanya Eleven yang kabur dari eksperimen rahasia kayak tadi aku bilang, dan Eleven ini sudah menjadi bagian dari eksperimen itu sejak dia masih kecil. Dan dalam ceritanya, Eleven ini memiliki superpower atau kekuatan super yang tidak dimiliki sama manusia biasa. Nah, itu yang bikin serialnya seru banget. Tapi tahukah kalian bahwa dipercaya serial Stranger Things ini terinspirasi sama sebuah proyek rahasia asli yang bernama The Montauk Project. The Montauk Project ini jadi teori konspirasi yang sudah lama sekali populer dan dipercaya banyak banget orang karena banyaknya kesaksian yang mendukung bahwa dulu terdapat sebuah eksperimen rahasia negara Amerika Serikat yang menculik anak-anak untuk dilatih oleh para ilmuwan agar bisa mendevelop atau mendapatkan kekuatan super. Teori konspirasinya percaya bahwa eksperimen ini adalah eksperimen yang sangat mengerikan, melibatkan anak-anak dengan tujuan untuk mengontrol pikiran, mengatur ulang pikiran, membuat anak-anak ini menjadi senjata kelak, dan membuat lorong waktu. Aku tahu Neroris, ini udah kedengeran gila banget. Langsung aja kita bahas The Montauk Project malam ini. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jadi, The Montauk Project ini sebenarnya adalah sebuah teori konspirasi yang udah lama banget ada, guys. Dipercaya sebagai sebuah eksperimen yang dilakukan di Camp Hero atau pangkalan Angkatan Udara Montauk yang ada di ujung timur Long Island, New York, Amerika Serikat. Jadi emang ada nih sebuah pangkalan yang didirikan di tahun 1942 dan digunakan sebagai tempat pengawasan selama Perang Dunia II. Dan tempat ini terletak di sebuah hutan yang lebat banget, luasnya sampai 755 hektar, dengan 415 hektarnya tuh jadi pangkalan militer itu. Dan tentunya sebagai pangkalan militer, dia memiliki tempat penyimpanan senjata yang besar banget, bahkan dilengkapi dengan bunker beton yang disamarkan menjadi sebuah rumah tepi pantai. Nah, walaupun pangkalan militer apapun gak mungkin segamblang itu diceritakan kepada publik dalamnya apa aja, tapi orang-orang percaya bahwa pangkalan militer yang satu ini pastinya spesial. Lebih spesial dari yang lain karena di tahun 1960 sebuah radar AN/FPS-35 yang sangat besar dibuat di sana. Dan radar itu bahkan sampai sekarang masih ada, guys. Dikatakan bahwa dulu dia berfungsi sebagai sistem peringatan dini kalau misalkan ada serangan nuklir dari Soviet Union. Saat masih berfungsi, antena radar ini memancarkan 425 MHz, frekuensi yang sangat spesifik dan sangat menarik. Kenapa? Karena ternyata frekuensi yang terpancar itu memiliki dampak fisik yang lumayan besar pada makhluk hidup. Setiap 12 detik menara radar itu berputar, hewan-hewan yang ada itu bakal ketakutan banget dan orang yang ada di sekitar bakal sakit kepala. Nah, frekuensi yang sama 425 MHz ini adalah frekuensi yang juga diduga sebagai the exact frequency atau frekuensi yang tepat untuk memasuki tingkat kesadaran manusia. Bukan cuma sama makhluk hidup, bahkan penduduk sekitar bilang bahwa ketika menara ini masih berfungsi, setiap radarnya jalan, TV yang beroperasi atau elektronik lainnya di rumah mereka tuh semuanya malfunction. Dan setelah 40 tahun nih beroperasi, di tahun 1982 akhirnya pangkalan ini ditutup dan baru di tahun 2002 akhirnya dibuka kembali, guys, untuk umum sebagai Camp Hero State Park. Nah, balik lagi ke Montauk Project. Tentunya Montauk Project ini terjadi, guys,
jauh sebelum dia dibuka kembali menjadi Camp Hero State Park di tahun 2002. Bahkan teori konspirasi ini beredar luas di tahun 80-an karena kisahnya Preston Nichols dan Al Bielek. Preston Nichols sama Al Bielek ini bilang bahwa mereka itu dulu jadi bagian dari The Montauk Project, tapi ingatan mereka itu sengaja dihapus sampai akhirnya mereka mampu memulihkan memori mereka. Preston adalah seorang pria yang lahir di Long Island dan dia bilang waktu dia kecil tuh dia diculik, dan diculiknya secara berkala guys, nggak sekali diculik gitu. Jadi dia datang, dikeluarin, habis itu datang lagi untuk melanjutkan partisipasinya yang sebenarnya dia nggak pingin dalam Montauk Project. Preston ini guys bilang bahwa dia tuh punya gelar parapsikologi, psikologi, dan teknik listrik. Dan Preston akhirnya tuh sampai menulis 3 buku guys yang dikenal sebagai Montauk Project Series yang dia tulis bareng Peter Moon atau Vincent Barbaric. Di buku-buku tersebut mereka tuh mendetailkan aktivitas-aktivitas yang terjadi di Montauk Project, kayak eksperimen pemerintah Amerika Serikat dan juga militer AS dalam perjalanan waktu, teleportasi, pengendalian pikiran, dan kontak dengan kehidupan ekstraterestrial alias alien. Intinya dari buku-buku tersebut dia tuh bilang bahwa pemerintah Amerika Serikat ini udah lama mencoba untuk mencari cara agar mereka superior jauh lebih di atas negara-negara lain, bukan cuma dengan kekuatan militer yang terlihat, tapi juga dengan kekuatan-kekuatan yang tersembunyi. Tujuan utamanya adalah untuk mengontrol alam bawah sadar manusia agar bisa diprogram ulang. Bukan cuma itu, Preston juga mendetailkan bahwa Montauk Project ini tadinya tuh berasal dari sebuah proyek pemerintah Amerika Serikat lainnya yang bernama Project Rainbow. Proyek Rainbow katanya adalah sebuah proyek yang dirancang nih biar kalau misalkan mereka lagi perang, kapal perang Amerika Serikat itu bisa nggak kelihatan guys selama perang dunia 2. Jadi kalau misalkan mereka lagi ketemu di laut sama musuh tuh nggak bisa lihat kapal mereka. Kayak debus. Kedengarannya kayak proyek-proyek perdukunan ya guys. Dalam proyek Rainbow juga katanya nih mereka tuh bisa mengirim agen kembali ke masa lalu untuk merubah sejarah. Dan teknologi teleportasi yang mereka gunakan itu juga dikembangkan dalam proyek Rainbow itu. Nah, balik lagi ke Montauk Project, katanya nih subjeknya adalah anak laki-laki yang akan dipanggil sebagai The Montauk Boys. Nah, setelah Preston menceritakan guys tentang keterlibatannya dalam The Montauk Project, mulai muncul orang-orang lain yang mengiyakan. Salah satunya adalah seseorang yang mengaku sebagai mantan Montauk Boys bernama Stuart Swerdlow. Stuart ini bilang bahwa di awal-awal dia tuh sama sekali udah nggak inget sama pengalaman dia, sampai akhirnya dia mendengar lagi tentang Montauk Project, dan sedikit demi sedikit ingatan dia kembali guys saat dia berpartisipasi dalam proyek ini. Bahkan di tahun 2017 dia tuh ngomong sama The Sun bahwa proyek ini memang menargetkan anak laki-laki yang tidak diinginkan seperti anak yatim piatu, anak dalam pelarian, atau pecandu narkoba. Yang mana kalau misalkan mereka ini hilang, lebih kecil chance atau kesempatan ada orang yang nyariin. They would also have scouting missions in cities and other locations. They knew the type of genetics they were looking for, and if they saw someone that matched those genetics and that person was easily grabbable, they would take that person. Dan setelah mereka diculik, essentially guys, anak-anak ini juga tidak diperlakukan dengan baik. Katanya mereka di awal-awal dibikin kelaparan, ada yang dibikin kekenyangan, terus dipaksa melalui kondisi-kondisi ekstrim, kayak harus beradaptasi dengan perubahan suhu ruangan yang drastis, kayak dari panas ke dingin atau dingin ke panas. Dan kekuatan fisik mereka juga dites dengan cara-cara kayak dipukulin. The beatings were the most horrible, and the fact that they were doing it without the approval of the kids, it was literally kidnapping. They would hit you with a wooden pole, or they would take some kind of metal rod and hit you with it. There were a number of different people that would administer the tortures, experiments, programming, etc. I wouldn't call them handlers particularly. I think some of them were just kind of automatons. They look like soldiers. Sometimes they look like ordinary people off the street. They were always different. They're always male, never female that would do these kinds of things. One thing they loved to do was drown you, hold you underwater to the point where you were about to give up. They wanted to split the mind. They wanted to shatter the mind. Then they would program each individual piece for something else. That was to shatter the mind even further. So they can manipulate it. Yes, they can manipulate it. Don't close your eyes.
part of the breaking the psyche of the person, to install programming, to fracture the mind pattern, is to make you uncomfortable. Because when you're, first you're cold, then you're hot, then you're cold, and the mind doesn't know what to expect, and after a while it fractures. They'd leave a few pieces to be their normal awake mind, and then they would program the buried pieces. And then it was my responsibility to put them all back together again. So the programming is safe behind the trauma block. Menurut Stewart, dalam eksperimen ini, para ilmuwan itu memiliki sesuatu yang dinamakan Montauk Chair. Jadi ada satu kursi guys, di mana orang duduk, terus dipasangin kayak helm tapi yang kayak ada kabel-kabelnya, kayak di film-film. Dan si Montauk Chair ini digunakan untuk mengetahui atau mengevaluasi individual-individual yang dijadikan eksperimen, supaya nantinya katanya bisa memaksimalkan kekuatan pikiran mereka. Nah, mirip sama yang di Stranger Things guys. Stewart nih bilang bahwa emang ketika orang-orang berhasil, mereka itu ada satu program namanya The Seeing Eye, di mana subjek-subjeknya itu ditrain agar kalau misalkan mereka melihat sesuatu, mereka tuh bisa menggerakkannya cuma dari pikiran mereka. Dan kalau misalkan mereka berkonsentrasi misalkan sama suatu barang atau seseorang, mereka bisa melihat, mendengar, dan merasakan apa yang target itu rasakan cuma dari konsentrasi yang mereka lakukan dengan pikiran mereka. Oh. Nah, selain Stewart, ada beberapa saksi lainnya yang memberikan testimoni atau pengakuan mereka. Salah satunya adalah Joe Lofrano. Pengakuannya Joe ini dilakukan di tahun 2020 yang mana ya masih lumayan recent ya, baru-baru ini. Joe ini adalah seorang penduduk Montauk yang bahkan sekarang jadi karyawan di Taman Camp Hero, dan dia pernah memberikan testimoninya di New York Post bahwa dia yakin bahwa dia itu dulunya adalah salah satu Montauk Boys, alias anak yang diculik untuk dijadikan subjek eksperimen dalam The Montauk Project. Nah, dia bilang bahwa tadinya tuh dia nggak percaya sama sekali bahwa dia punya hubungan apapun nih sama The Montauk Project, sampai suatu hari setahun sebelum dia memberikan testimoni ini, dia tuh ketemu sama orang yang bisa menghipnotis orang. Nah, ahli hipnotis bersertifikat ini melakukan semacam session selama 40 menit sama Joe. Jadi dia dihipnoterapi dan kenangan-kenangan masa kecilnya itu mulai kembali. Jadi Joe yakin bahwa dia diculik dan dianiaya selama musim panas tahun 1980 dan 1981 saat dia berusia 12 atau 13 tahun. Dalam keadaan terhipnotis, Joe tuh ingat bahwa ada nih satu anak laki-laki ngajak dia bersepeda ke kawasan Montauk Air Force Station, si pangkalan tadi. Nah, mereka sepedahan ke sana dan sampainya di sana ada dua orang pria nih berpakaian sipil udah nungguin mereka. Nah, orang dua ini mengantar Joe sama si anak laki-laki itu ke sebuah rumah cekung yang ada di pangkalan militer itu. Terus dia sama si anak laki-laki itu dibawa ke bawah tanah melalui Battery 113, salah satu gudang senjata tertutup yang udah ada sejak Perang Dunia II. Nah, dari memorinya, Joe itu bilang bahwa dia itu ingat dia sempat berbaring di sebuah kayak meja dan ada kabel-kabel di sekeliling tubuhnya. Dan dari tubuhnya itu keluar elektroda yang dianalisis sama ilmuwan-ilmuwan di sana. Joe juga ingat katanya dalam proyek yang sama itu ada sekitar 50 anak lainnya yang beberapa diantaranya Joe ingat dan yakin akhirnya meninggal dunia. Next ada Brian Minnick. Brian Minnick adalah seorang penulis buku dari Montauk is Strange atau Montauk itu aneh. Nah, sebelum Camp Hero itu akhirnya menjadi taman resmi, dia saking penasarannya nih sama The Montauk Project, sama teman-temannya sudah pernah menyusup guys masuk ke bagian dekat menara radar. Nah, meskipun tadinya nih dia tuh nggak ketemu kan adanya bukti-bukti kalau misalkan pemerintah tuh mencoba untuk menutup-nutupi apapun yang terjadi di sana. Tapi suatu ketika Brian tuh menemukan ada sebuah dokumen dan pintu masuk dari salah satu tempat yang disegel. Nah, dokumen tersebut menunjukkan bahwa ternyata data-data yang diberikan sama pemerintah atau pejabat sekitar itu tidak sesuai. Bahwa pangkalan militer yang ada di sana itu ternyata sudah beroperasi jauh sebelum waktu yang dikonfirmasi sama pemerintah. Brian juga menemukan bahwa di tahun 80-an ada pemesanan makanan yang luar biasa aneh nih dalam kuantiti yang besar banget. Padahal di tahun 80-an pihak militer itu sudah meninggalkan Montauk. Nah, semakin dicari-cari,
Brian juga menemukan guys bahwa ternyata ada akte pelepasan hak di tahun 1984 yang menyerahkan Camp Hero kepada Dinas Taman Nasional, tapi dispesifikasikan bahwa pengurus yang baru nanti tidak boleh menggali di bawah permukaan. Dengan adanya fakta itu, orang-orang semakin percaya pasti banyak hal yang disembunyikan sama tempat ini. Apalagi pihak militer bilang juga bahwa nanti suatu saat kalau kami mau ambil lagi, yaitu hak kami. Jadi mereka bisa come back anytime. Mereka bisa balik kapanpun mereka mau. Sas nggak menurut kalian? Coba komen di bawah. Next ada Christopher Garetano. Di tahun 2014, Christopher Garetano membuat sebuah film dokumenter Montauk Chronicles yang merinci klaim dari orang-orang yang tadi kita udah bahas guys. Si Preston B. Nichols, I. Bilek, dan Stuart Swerdlow. Nah pas banget karena si Christopher ini emang tumbuh dan tinggal di Montauk. Jadi Christopher itu sebenarnya guys sebagai orang Montauk asli gitu ya, merasa bahwa mungkin aja nih klaim-klaim dari orang-orang tiga ini adalah klaim palsu alias hoax. Christopher merasa bahwa Preston tuh nggak bisa dipercaya. Jadi walaupun dunia lagi ngomongin tentang teori konspirasi ini, dia akan menjelajahi sendiri. Sampai akhirnya dia menjelajahi Camp Hero dan mempekerjakan ahli geofisika untuk menganalisis tanah yang ada di bawah pangkalan tersebut. Kan digali nggak boleh tuh, tapi dianalisa berarti boleh ya. Nah yang mencengangkan adalah ternyata para ahli kembali dengan bukti bahwa dari tes analisis tanah ada bangunan besar yang tidak terlihat di peta resmi manapun. Sampai akhirnya di tahun 2016 bersama Steve Falk dan Barry Eisler, Christopher lalu membuat The Dark Files, dokumentasi spesial tentang legenda Camp Hero. Berdasarkan materi yang mereka temukan nih, dan dari penelitiannya Brian Minnick, ada rekaman sebuah ruangan yang disebut rumah LSD House yang dindingnya dicat cerah, ditempelin sama wallpaper pola-pola psychedelic gitu, yang menguatkan teori bahwa itu adalah tempat untuk anak-anak atau subjek dari eksperimen ini ditempatkan untuk diganggu pikirannya. Iya sih, di pangkalan militer ruang psychedelic gini buat apa guys coba? Next ada Paul Fagan. Paul Fagan ini juga adalah warga Montauk dan dia udah 14 tahun menjelajahi Camp Hero, susah payah meneliti dokumen-dokumen pemerintah di Arsip Nasional Manhattan untuk mencari tahu gitu, beneran gak sih sebenarnya The Montauk Project yang rame banget dibahas orang-orang itu. Pada The Post dia mengatakan bahwa dia memiliki dugaan kuat bahwa ada reaktor nuklir yang dipasang di sekitar tahun 1958 dan dikubur diam-diam di lokasi tersebut, dan bahwa teori konspirasi The Montauk Project tentang anak-anak yang dijadikan subjek eksperimen untuk mengontrol pikiran dan lain-lain itu malah adalah upaya untuk mengalihkan perhatian masyarakat tentang keberadaan reaktor tersebut. Ini teori konspirasi di atas teori konspirasi. Jadi teori konspirasi ini mengatakan bahwa teori konspirasi yang itu adalah pengalihan isu. I told you it was gonna be. Nah begitu Paul bilang kayak gitu guys, anehnya pihak berwenang yang terkait dengan tempat ini tidak mau memberikan komentar. Departemen Taman Rekreasi dan Pelestarian Sejarah New York, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara semuanya sama sekali tidak mau menanggapi permintaan komentar atas dugaannya si Paul. Kalau menurut penjelasan di Camp Hero dan juga sumber sejarah lainnya, katanya pangkalan ini sebenarnya cuma digunakan sebagai lokasi pertahanan pantai kok, gak ada kok yang lain-lain. Apakah kalian percaya? Coba komen di bawah. Tapi guys, testimoni dan cerita-cerita tentang The Montauk Project ini emang rame banget. Dan salah satunya adalah dugaan tentang adanya The Montauk Monster. What? Jadi selain adanya Montauk Chair, tadi si kursi yang digunakan untuk mengendalikan pikiran tersebut, katanya proyek ini juga menciptakan makhluk-makhluk mengerikan yang dikenal sebagai Montauk Monsters. Konon, Montauk Monsters ini diciptakan dengan kekuatan pikiran para Montauk Boys. Preston Nichols, bahkan seseorang yang mengaku pernah terlibat nih sama Montauk Project, bilang bahwa memang anak-anak yang sudah di-develop ya dengan Montauk Project itu mampu melepaskan monster dari bawah alam sadarnya. Katanya pernah ada monster yang kelepas, habis itu ngamuk dan memakan serta menghancurkan apa aja yang dia lihat. Dan baru setelah insiden terbesar itu, semua peralatan dihancurkan, para karyawan dihapus memorinya, dan di tahun 1984 akhirnya lantai bawah dari pangkalan tersebut ditutup pakai semen.
Man. Nah, di bulan Juli tahun 2018 kemarin, di pantai Long Island tiba-tiba ada satu makhluk nih terdampar, dan walaupun kelihatan kayak binatang guys, kayak binatang biasa, orang-orang tuh notice bahwa bentuk dari hewan ini tuh tidak biasa. Dan hal ini malah mengingatkan publik tentang teori konspirasi The Montauk Project yang mengklaim bahwa mereka memang memiliki makhluk-makhluk semacam monsters yang mereka simpan. Sambil orang-orang bertanya-tanya, kalau misalkan bukan monster, ini tuh binatang apa? Ahli paleozoologi Darren Naish mempelajari foto tersebut dan menyimpulkan dari gigi yang terlihat, bentuk tengkorak dan kaki depannya bahwa makhluk ini adalah rakun. Dan bentuknya yang aneh itu dikarenakan ya mungkin aja dia kedampar setelah membusuk di air. Sebagian rambut dan dagingnya tuh hilang, jadi membuatnya terlihat seakan dia makhluk yang tidak dikenal. Tapi dugaan tersebut tidak memuaskan semua orang dan masih banyak banget yang bertanya-tanya apakah mungkin ini salah satu makhluk dari The Montauk Project. Tapi kan udah ditutup lama banget, berarti kalau misalkan iya makhluk ini udah tua banget. Jangan dia 11 kabur dari projectnya. Nah, masih banyak banget teori yang berkembang tentang upaya pemerintah bahkan menyamarkannya sebagai desa nelayan pesisir, dan orang-orang bertanya-tanya kenapa bangunan militer ini resmi dirancang seperti pondok dengan dinding kayu palsu dan jendela-jendela yang dicat. Gimnasiumnya bahkan disamarkan menjadi gereja. Apakah papan dan tanda dilarang masuk yang ada di kawasan ini menunjukkan bahwa ini kawasan berbahaya dan sudah lama tidak dipakai, jadi mungkin nanti ada sesuatu yang rapuh, orang-orang bisa kejatuhan benda-benda berat, atau memang daerah ini menyimpan sesuatu yang tidak boleh ditelusuri lebih lanjut. Dan yes, The Duffer Brothers yang buat Stranger Things memang terinspirasi dari The Montauk Project. Bahkan sebelum rilis menjadi Stranger Things, judul awalnya itu adalah Montauk. Tapi apakah Stranger Things cuman terinspirasi The Montauk Project atau upaya untuk membongkar The Montauk Project atau eksperimen-eksperimen serupa? Kalau kalian percayanya gimana guys? Apakah setelah mendengar ceritanya ada teori yang masuk akal? Apakah kalian percaya The Montauk Project asli tidak pernah ada atau merupakan pengalihan isu seperti yang Paul bilang? Coba komen di bawah, aku gak sabar untuk bacain teori kalian sendiri dan komentar-komentar kalian dan request-request kalian untuk neror-neror selanjutnya. Teori konspirasi seru apalagi yang harus kita bahas bareng-bareng, atau kasus atau cerita horor? Langsung aja komen di bawah dan jangan lupa subscribe Neroris karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Halo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ada toppingnya. Ini semua muka aku beda-beda. What the heck? Lucu banget. I knew something was happening because everyone was in black. Okay. Wow. Iya. Gue takut banget aja tiba-tiba. Iya, Cowok-cowok gitu ya. pertama kali teriak ya. Nggak, dia mau ngomong apa nih? Aku udah bilang pintu kebuka, Eka happy birthday gitu. Happy birthday. Jadi gua happy birthday. Aku beneran berasa kan itu lagi disamperin Mami Hey. Iya bener. Dia kaget banget tadi sih mukanya nggak bohong. Bingung. Ini nggak emang konsepnya kalian gimana makan? Ya. Topi. Tiga. Kenapa? Aku susah nggak ngeliatnya. Kita berusaha melihat dari sisi Kanesi. Terus aja ngeliatin aku gini.